Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen online Chess Champions Tour masih kurang 3 hari lagi dimulai di babak final. Untuk menunggu turnamen itu kawan, kita akan coba ulas satu game dari salah satu bintang di turnamen itu. Siapa lagi kalau bukan Magnus Carlsen. Tapi game yang admin pilih ini waktu dia masih anak-anak, masih berusia sekitar 10 tahun. Gamenya Magnus Carlsen ini kawan membuat beberapa pengamat catur waktu itu cukup kagum akan permainan bocah yang masih berusia sekitar 10 tahun dan menjadikan Magnus Carlsen terkenal saat itu. Seperti apa gamenya? Kita langsung ke atas papan. Sebetulnya game ini sudah pernah admin ulas kawan setahun yang lalu, tapi mungkin pembawaannya kurang menarik, jadi coba admin akan ulas kembali. Dan perlu diketahui kawan, pada waktu itu Magnus Carlsen masih belum mempunyai Elo rating di tahun 2000. Elo ratingnya baru didapat tahun 2001 dan lawannya adalah Gunter Kaiser yang mempunyai Elo rating 2065. Dan kita mulai permainannya, Magnus Carlsen pegang hitam, Gunter Kaiser pegang putih, bermain dengan pion D4 dibalas dengan kuda F6. Kuda putih F3, pion D6, kuda C3, pion G6, dan sekarang pion E4 dibalas dengan langkah gajah G7. Diagram seperti ini kawan bisa disebut dengan pembukaan modern defense atau fierce defense. Permainan berlanjut, putih melanjutkan pengembangan gajah E2, Magnus rokade, putih pun juga melakukan rokade dan kita temui permainan variasi klasik dari fierce defense. Sekarang pion E5 langsung menunjukkan langkah yang cukup agresif, ingin membongkar petak pusat. Tantangan ditolak, putih melanjutkan pengembangan gajah E3. Sekarang Carlsen memainkan pion H6 dibalas menteri putih D2, memberikan dukungan bagi gajahnya untuk mengincar pion H6. Carlsen mengantisipasinya dengan langkah kuda G4, memberikan backup bagi pion juga menyerang gajah putih. Di sini Gunter Kaiser melanjutkan dengan pion D5 membuat permainan tertutup di petak pusat, dibalas Carlsen dengan pion F5 kembali membuat serangan di petak pusat. Langkah-langkah yang cukup agresif kawan sampai langkah ke-9 ini dari Carlsen. Tujuannya di langkah berikutnya ingin mendorong kembali pionnya maju ke depan untuk menjebak gajah putih ini. Dan tantangan pion F ini diterima oleh putih. Pion E pukul pion F5 dipukul balik menggunakan pion G, kembali memberikan ancaman untuk mendorong kembali pionnya maju ke depan untuk menjebak gajah putih. Direspon oleh putih pion H3 mengancam kuda dan Carlsen di sini menukarkan kudanya pukul gajah putih, dipukul balik oleh menteri putih. Selanjutnya Carlsen memainkan pion E4 mengancam kuda. Kuda ke D4 dibalas Carlsen kembali menteri E7. Langkah menteri ke E7 ini kawan untuk menghadang pergerakan kuda putih yang ingin lompat ke peta E6 ini. Walaupun di sini ada gajah kawan, tapi jika kuda tetap nekat lompat ke sini, nanti pion putih juga akan tewas oleh menteri hitam. Jadi di sini Gunter Kaiser memainkan beteng A bergeser ke D1. Sekarang pion C5 mengancam kuda, dipukul menggunakan N pasen, dipukul balik menggunakan pion B. Dan di sini sudah terlihat bahwa kedepannya hitam akan mempunyai pion-pion mayoritas di petak pusat. Permainan berlanjut, Gunter Kaiser memainkan gajah C4 skak, raja bergeser ke H7, sekarang kuda C lompat ke E2. Tapi pada posisi ini kawan, jika kita menganalisanya menggunakan engine Stockfish, Stockfish menyarankan kita memainkan pion F3. Jika hitam memainkan pion D5, selanjutnya kuda bisa pukul pion, putih bisa melakukan pengorbanan. Setelah dipukul balik, gajah akan pukul balik mengancam beteng dihadang oleh gajah B7 dan putih bisa melanjutkan dengan langkah kuda ke E6. Jika di sini kawan gajah hitam pukul gajah putih, selanjutnya kuda putih bisa pukul beteng terlebih dahulu dengan tempo skak. Setelah dipukul balik oleh hitam, beteng bisa pukul gajah hitam di D5. Dengan komposisi ini kawan dengan keunggulan 2 pion dan masih mempunyai sepasang beteng, walaupun kalah 1 perwira, putih nantinya masih bisa memberikan tekanan-tekanan bagi hitam. Dan permainan pun masih cukup menarik untuk dilanjutkan. Tapi bila pada posisi ini kawan saat kuda putih ke peta E6 ini, beteng hitam bergerak ke F7, selanjutnya mungkin akan jadi seperti ini kawan. Putih bisa melanjutkan langkah-langkahnya seperti ini. Dan permainan pun juga masih cukup berimbang saya rasa.
Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, putih membuat langkah kuda C ke E2. Ini membuat Carlsen mempunyai tempo memainkan pion-pionnya di petak pusat. Dan sekarang pion D4 menyerang menteri ke D2. Selanjutnya Carlsen melanjutkan pengembangan gajah B7. Kuda putih F4, pion A6. Sekarang kuda lompat ke D5 terlebih dahulu untuk mengancam menteri. Di sini kawan ada pilihan bagi hitam untuk melakukan serangan dengan gajah pukul kuda. Setelah dipukul balik mengancam beteng, beteng hitam tidak bisa bergerak lagi kawan oleh ancaman gajah putih ini. Jika hitam melanjutkan dengan pion A pukul kuda, gajah akan pukul beteng. Tapi dengan kemasifan pion-pion hitam ini kawan di petak pusat, hitam masih tetap unggul posisinya walaupun dia kehilangan beteng. Tapi dalam permainan aslinya seperti ini tadi. Di sini Carlsen meresponnya dengan menteri ke E5 menghindari serangan kuda. Sekarang kuda lompat ke C7 mengancam beteng. Beteng ke A7. Sekarang menteri putih bergerak ke A5. Ingin mendekati beteng kawan untuk menyerang beteng di A7. Diantisipasi oleh Carlsen dengan kuda ke D7 untuk mengontrol petak. B6 direspon dengan pion G3. Carlsen melanjutkan menggeser beteng ke C8 menyerang kuda. Kuda lompat ke B5 menawarkan pertukaran kawan. Pion pukul kuda, menteri bisa pukul beteng. Tapi Carlsen menolak, menarik mundur betengnya ke A8. Kuda lompat ke C7 kembali memberikan ancaman bagi beteng hitam. Di sini Carlsen mempunyai kesempatan untuk memenangkan satu perwira, yaitu dengan langkah gajah pukul kuda. Kuda pukul beteng. Dia menukarkan dua perwiranya dengan satu beteng hitam. Dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya gajah ke A4 menyerang kuda. Di backup oleh gajah di E6. Raja putih ke H2. Sekarang pion F4 ingin membongkar pion-pion di depan raja putih. Dibalas langkah menteri ke E1. Dan kuda hitam lompat ke F6 untuk membantu serangan di sayap raja. Gajah putih ke C6 menyerang beteng. Beteng ke C8. Gajah ke B7. Beteng ke C7 dan gajah ke A8. Sekarang gajah ke D5. Magnus Carlsen unggul perwira dan melihat pergerakan gajah putih cukup mengganggu kawan. Dia menawarkan untuk jual beli gajah di sini. Gajah pukul gajah, dipukul balik oleh kuda. Sekarang menteri putih ke E2 dan Carlsen memberikan pukulan bagi putih dengan pion F pukul pion G3 skak. Di langkah ke-36 ini kawan, Günther Kaiser menyerah. Permainan masih cukup panjang apabila tetap dilanjutkan kawan. Tapi apabila tetap dilanjutkan, tetap saja di beberapa langkah berikutnya, pertahanan putih akan benar-benar kolaps. Anggap saja permainan dilanjutkan dengan langkah pion F pukul pion G3, kuda hitam akan lompat ke E3 memberikan garbuan bagi kedua beteng putih. Dan sudah dapat dipastikan setelah kehilang satu beteng, putih sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Atau pada posisi seperti ini kawan, putih menolak pukul pion hitam ini dengan langkah raja mungkin bergeser ke G1. Selanjutnya hitam akan melangkahkan kuda ke F4 menyerang menteri. Mungkin menteri ke G4 diserang oleh pion H5. Menteri ke H4 diserang oleh gajah. Menteri terpaksa pukul pion dan kuda hitam bisa ke E2 skak, memberikan garbuan juga terhadap menteri putih. Dan saya rasa sampai di sini tidak perlu lagi kita lanjutkan langkah-langkahnya kawan. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen saat masih berusia 10 tahun. Sebetulnya kawan usia Magnus Carlsen waktu itu masih belum berusia 10 tahun. Umurnya saat itu masih 9 tahun 11 bulan. Tapi permainan Magnus Carlsen ini kawan walaupun masih berusia 10 tahun bisa membuat kagum para pengamat catur waktu itu. Dan coba kita kembali ke momen yang menarik kawan. Pada posisi seperti ini tadi, kita lihat bahwa tadi putih memainkan kudanya ke petak E2 dan ini dilihat Carlsen bahwa dia mempunyai tempo untuk memberikan tekanan di petak pusat dengan para pion-pionnya. Inilah yang membuat para pengamat catur waktu itu kawan kagum akan pergerakan pion-pion hitam di petak pusat, membentuk sebuah serangan badai pion di petak pusat. Jika kita melihat permainan pion-pion seperti ini, pasti kita akan mengingat permainan pionnya Tigran Petrosian. Semoga permainan Magnus Carlsen ini kawan bisa menghibur kawan-kawan dan memberikan inspirasi dalam permainan pitch defense. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.